Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manasur Yasir dan NIM 24230. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas praktikum modul 4 yang dimana berjudul menampilkan tabel MAC address suite. Nah, di sini terdapat topologi jaringan dimana menggunakan dua switch dan dua BC. Lanjut, kebutuhan perangkat dua switch dan dua BC. Kita langsung masuk aja ke paket tracernya dengan switch 2960, kemudian dua PC. kabel kabel konsol untuk konfigurasi perangkat disco iOS via konsol. Saya menggunakan kabel konsol dari sini. Nah, dan satunya. Jangan lupa. Kabel internet seperti diberikan dalam topologi. Kita bagi dua biar lebih gampang. Kabel internet di atas A01 A01. Nah, ini dari switch 1 FA06 yang dari switch 2 FA018 ini. Nah, selanjutnya konfigurasi nama perangkat seperti ditunjukkan pada topologi di atas. Kita kasih namanya 1 dan ini kasih 2 dan ini BCA, satunya itu PCB. Lanjut, konfigurasi IP address sudah tercantum dalam tabel pengelamatan. Nah, kita masukkan IP address dari BCA yaitu 192.168.1.1. Kita salin aja. Kemudian yang PCB dengan IP 192.168.1.2. Nah, setelah itu berikan disco sebagai password konsol dan VDY dan berikan class sebagai password privilege access. Nah, kita masuk ke CA kemudian ke ini dan kita berikan password dan VDY. Kemudian interface VLAN 1, kemudian kita masukkan IP address dari 192.168.1.1 dan jangan lupa kita masukkan juga subnet masknya. Dan setelah itu LAN konsol 0. Setelah itu passwordnya kita kasih nama disco itu login. Nah, kita masukkan line VT nya itu dan password disco login sheet dan jangan lupa service password encryption. Nah, setelah itu kita setting juga yang basic-nya juga sama seperti yang barusan, cuman bedanya di IP address-nya itu interface VLAN
di line 1. Setelah itu IP address 192.168.1.12, dan jangan lupa masukkan juga subnet masknya. Sudah. No. Exit plan console 0 password disco, itu login. Exit. Dan kita masukkan line VT nya itu ini tadi, dan passwordnya disco login. Dan lupa enable secret class service password encryption, dan enable secret class. Nah, setelah keduanya sudah dikonfigurasi, lanjut ke latihan 2. Buka suatu command prompt pada PC A dan PC B yang ketikkan ipconfig all. Kita salin terlebih dahulu. Kita masuk ke command prompt pada PC A. Kita tempel. Nah, ya, pakai aja dari PC A itu ini. Nah, dan yang PC B. Kita saling terlebih dahulu. Nah, ini dia. Oh, nggak bisa. Kalau nggak bisa nggak bisa disalin. Nah, selanjutnya itu masukkan ke konsol dari switch 1 dan switch 2, ketikkan perintah show interface FA01. Masuk ke konsol dari switch 1. MAC address S1 02 itu pertanyaan. Pada baris kedua dari output perintah, apa hardware addressnya atau barnet in address BIA. Ini dia yang punyanya S1. Kita copy, taruh di sini, dan lakukan di keduanya, di satunya juga di konsol. Kita ketik dulu perintahnya. Nah, ini dia untuk yang switch 2, dia dari switch 2. Nah, angka kedua, tampilkan tabel MAC address switch, masuk konsol dari S2 dan tampilkan tabel MAC addressnya.
sebelum dan sudah menjalankan uji komunikasi jaringan dengan pin. Bangunlah suatu konsol kedua sambil konsol privilege access. Dalam mode privilege access, ketikkan perintah show MAC address dan tekan enter. Dalam mode privilege access. Konsol. Nah, ini dia sudah. Meskipun terus pertanyaan, adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Tuliskan. Ya, ada. Ya, ini yang terekam. Nah, MAC address apa yang direkam dalam suatu ke port switch mana dipetakan ke perangkat mana, abaikan MAC address yang dipetakan ke CPU. Itu dari S1 ke port SA 1. Nah, selanjutnya jika Anda sebelumnya tidak merekam address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahuan perangkat mana yang memiliki address yang menggunakan hanya output dari perintah show address table dapat. Kan ini bekerja dengan skenario dengan cara menggunakan kursor kita ke sini, nanti maka akan muncul. Nah, MAC address-nya dari port 1 dan lain-lainnya. Nah, saja yang nomor 3, angka ketiga itu bersihkan tabel MAC address di S2 dan tampilkan tabel MAC address lagi. Dalam privilege access, ketikkan perintah clear restart hasil dynamic di S2. Dengan cepat ketikkan perintah. Oh, berarti harus dengan cepat. Setelah kita enter, nah setelah selesai, pertanyaan, apakah tabel MAC address mempunyai address VLAN 1? Adakah MAC address lain tercantum di sana? Pertanyaan ketiga, tidak ada MAC address yang tercantum. Sini. Ketiga, tidak MAC address yang tercantum. Tunggu 10 detik, perintah dan tekan enter. Adakah alamat baru dalam MAC address? Tunggu 10 detik. Show MAC address table. Nah, ada ini MAC addressnya. Di sini. Ini ya.
Kemudian langkah keempat, dari PC B bukalah command prompt dan ketikkan ARP A. Dari PC B bukalah command prompt dan ketikkan A. Dan ketikkan RP A. Nah, pertanyaan tidak termasuk tiket dan broadcast. Berapa banyak pasangan alamat IP ke back perangkat yang telah dipelajari oleh ARP? Nah, ARP tidak ada. Tidak ada. Dari command prompt B lakukan ping ke PC A, PC dan S1 dan S2. Dari command prompt PC B ping 168 kita lihat PC A dari 1. Tinggal start English A. Oh salah, 1.1. Nah, kemudian kita ping switch 1 yang dimana switch 1 kemudian yang sudah biasa kalau pertama memang harus tempat 16 ya. Pertanyaan, apakah semua perangkat memberikan pembalasan sukses? Jika tidak, periksa pak pengkabelan konfigurasi Anda sudah sukses. Sudah sukses ya semua. Balasannya sukses. Dari koneksi konsol ke juga masukkan perintah show back address table. Dari koneksi konsol S2 kan. Nah, pertanyaan, apakah Switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkatnya mana? Nah, jadi ini merupakan MAC address yang kita ping tadi, yaitu si A, S1 dan S2. Ini.
ping tadi dari VCA S1 dan S2. Ping dan nah, dari visi B bukalah command prompt dan ketikkan perintah ARP A. Command prompt dari visi B. Prompt. Nah, sini pertanyaan, apakah CCRP pada visi B mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan ping? Ya, ada jaringan internet, data tersampaikan ke perangkat melalui mengadresnya agar ini terwujud. SWI dan visi secara dinamis membangun CCRP dan tabel MAC address. Nah, dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada tabel jaringan lebih besar? Nah, dalam jaringan yang besar, tantangan utama terletak pada stabilitas, efisiensi, dan keamanan dalam mengelola tabel data ARP. Oleh karena itu, jaringan semacam ini umumnya dibagi ke dalam beberapa VLAN dan subnet guna mengurangi beban broadcast dan mempermudah pengelolaannya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.